Halo semua, kembali lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas prediksi soal SNBT 2023 untuk materi PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soalnya bisa dibaca di sini ya, teksnya cukup panjang ya. Untuk soalnya atau pertanyaannya, kalimat manakah pada bacaan di atas yang memiliki pola dasar sama dengan pola dasar pada kalimat? Secara sederhana, para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mempertinggi tingkat validitas temuan mereka. Oke, di sini kita ingin mencari padanan ya atau kesamaan pada kalimat atau teks di atas dengan kalimat ini ya. Berarti kita harus cari tahu dulu ya, kita harus menganalisis dulu kalimat ini tuh ya yang diawali dengan kata secara sederhana ini tuh dia memiliki struktur seperti apa? Ya, coba kita lihat di sini. Secara sederhana. Nah, dia diawali dengan kata keterangan ya, secara sederhana. Berarti ini adalah kata keterangan ya atau K di situ ya. Nah, para peneliti itu berarti merupakan subjek ya, subjek. Berarti di sini para penelitinya itu adalah subjek ya, berarti dia KS di sini ya. Menggunakan itu adalah predikat ya. Predikat. Berbagai metode itu berarti objeknya. Para peneliti menggunakan apa? Menggunakan berbagai metode ya, berarti ini objeknya untuk mempertinggi tingkat validitas temuan mereka. Nah, untuk mempertinggi ini berarti keterangan ya. Maka pola pembentukan kalimatnya itu adalah KSPOK ya. Nah, kita ingin mencari yang manakah di antara pilihan A, B, C, D, E yang memiliki pembentukan kalimat yang sama dengan kalimat ini ya. Coba kita lihat dari nomor 2 terlebih dahulu ya, jawaban yang A. Campuran ini, dia langsung diawali dengan subjek. Nah, berarti ini bukan jawabannya ya. Yang A atau yang 2 ini bukan ya. Yang B, yang 3, produk singgas. Nah, ini juga langsung diawali dengan subjek ya, langsung diawali dengan subjek, maka ini juga bukan jawabannya karena jawaban yang kita inginkan itu adalah kalimat yang dia diawali dengan keterangan ya. Berarti nomor B ini juga salah. Kemudian yang C, kalimat 4 katanya oleh karena itu sekelompok ilmuwan. Nah, ini ya, dari mulai oleh karena itu sekelompok ilmuwan itu merupakan subjek juga ya. Subjek juga, subjek yang panjang ya. Oleh karena itu sekelompok ilmuwan itu merupakan subjek ya, diawali dengan subjek juga. Maka kalimat 4 ini yang merupakan opsi C ini juga bukan merupakan opsi yang ingin kita cari. Kemudian bagaimana dengan D dan E ya? Kalau yang D, coba kita baca untuk kalimat 5 berarti ya. Pada prinsipnya tanaman menggunakan. Nah, pada prinsipnya itu dia merupakan keterangan ya. Pada prinsipnya itu merupakan keterangan ya. Kemudian diikuti dengan tanaman. Tanaman ini merupakan subjek ya. Menggunakan ini merupakan predikat ya. Energi sinar matahari, apa yang digunakan oleh tanaman berarti itu adalah objeknya. Berarti objeknya itu adalah energi sinar matahari ya, objeknya. Untuk mengubah karbon dioksida, berarti untuk mengubah karbon dioksida menjadi makanan itu adalah
keterangan. Nah, maka yang memiliki pola pembentukan kalimat yang sama, pola dasar yang sama itu adalah kalimat yang 5 ya, KSPOK. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang E bagaimana yang E? Coba kita baca ya biar meyakinkan begitu ya. Pada daun buatan ya ini juga diawali dengan K ya, diawali dengan K. Keterangan. Dua penyerap cahaya. Nah, ini merupakan subjeknya. Dua penyerap cahaya. Nah, tapi di sini tidak langsung diikuti oleh predikat karena dia masih menggunakan kata yang mirip dengan molekul. Apa yang mirip dengan molekul? Dua penyerap cahaya. Nah, ini merupakan keterangan yang dia menerangkan si subjeknya. Dua penyerap cahaya yang mirip dengan molekul. Nah, maka dia seharusnya yang ingin kita cari itu adalah KSP bukan KSK. Maka jawaban E juga salah. Studi analisis bla 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 bla, silakan dibaca teksnya sendiri ya. Gagasan pada kalimat 4 dapat diungkapkan melalui kalimat berapa? Oke, kalimat 4 ini yang ini ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh, rata-rata anak perempuan yang berusia 19 tahun di Bangladesh dan Guatemala, negara dengan anak perempuan terpendek di dunia, memiliki tinggi yang sama dengan rata-rata anak perempuan berusia 11 tahun di Belanda, negara dengan anak perempuan tertinggi di dunia. Oke, gagasan pada kalimat 4 dapat diungkapkan melalui kalimat. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan suatu gagasan ya, kita harus mengambil inti dari kalimat tersebut ya, tanpa mengubah maknanya. Oke, kemudian kita baca nih opsinya untuk yang A. Rata-rata anak perempuan berusia 19 tahun di Bangladesh dan Guatemala lebih tinggi. Oh, salah kalau dia bilang lebih tinggi ya, karena seharusnya itu sama gitu ya, bukan lebih tinggi. Nah, ini juga salah ini ya. Yang A ini berarti dia tidak bisa menjadi gagasan. A ini berarti dia tidak bisa menjadi gagasan yang merupakan ungkapan dari kalimat 4 ya. Kemudian yang D, tinggi rata-rata anak perempuan berusia 11 tahun di Bangladesh dan Guatemala sama dengan anak perempuan berusia 19 tahun di Belanda. Oh, ini kebalik ya, harusnya yang berusia 19 tahun di Bangladesh itu tingginya sama dengan tinggi rata-rata anak perempuan yang berusia 11 tahun di Belanda. Nah, ini kebalik, berarti jawabannya salah ya. Kemudian yang C, tinggi rata-rata anak perempuan 19 tahun di Bangladesh dan Guatemala sama dengan anak perempuan berusia 11 tahun di Belanda. Nah, ini kenapa dia agak kurang tepat ya, karena di sini tidak jelas ya. Maksudnya tinggi rata-rata anak perempuan 19 tahun di Bangladesh dan Guatemala sama dengan anak perempuan, sama dengan apanya gitu ya, sama dengan tingginya, harus dipertekan lagi ya. Jadi tidak cukup disebutkan hanya di awal ini saja. Jadi tinggi rata-rata anak perempuan 19 tahun di Bangladesh dan Guatemala sama dengan tinggi rata-rata anak perempuan berusia 11 tahun di Belanda. Jadi ini kalimatnya agak rumpang untuk menjelaskan kalimat 4. Nah, coba kita baca yang D. Rata-rata anak perempuan berusia 19 tahun di Bangladesh dan Guatemala sama tinggi dengan anak perempuan berusia 11 tahun di Belanda. Nah, ini bagus ya. Ini kalimatnya, gagasannya itu dapat diungkapkan melalui kalimat yang ada di D ini. Ya, artinya anak perempuan itu ya tingginya rata-ratanya ya berusia 19 tahun yang ada di Bangladesh dan Guatemala itu sama tinggi dengan rata-rata anak perempuan yang berusia 11 tahun di Belanda. Nah, ini ya, kalimat D ini merupakan gagasan yang dia dapat mengungkapkan si kalimat 4 secara lebih ringkas. Kalau yang E bagaimana? Yang E, rata-rata anak perempuan berusia 11 tahun di Bangladesh dan Guatemala lebih tinggi. Oh, ini jelas salah ya, ini udah kebalik, dan juga dia bilang 11 di Guatemala lebih tinggi ya, padahal salah ya. Nah, berarti jawaban yang benar itu tetap yang D. Berarti yang E ini salah. Oke, soal selanjutnya ya, perilaku generasi remaja Indonesia saat ini jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka menjadi generasi menunduk karena terpaku pada alat komunikasi gawai canggih. Kecenderungan mereka adalah untuk selalu bersentuhan dengan gawai setiap waktu. Ya, maksud makna menunduk pada kalimat kedua, ya menunduk di sini bukan secara harfiah benar-benar kayak
selalu menunduk ya. Jadi generasi menunduk itu adalah suatu ungkapan ya, suatu ungkapan di mana seakan-akan fokus atau perhatian dari para remaja itu ya hanya kepada gawai. Nah gitu. Jadi arti kata menunduk itu bukan secara harfiah selalu menunduk gitu ya. Karena perhatian mereka itu selalu kepada HP, maka dibilang generasi menunduk. Nah, kalau yang A itu generasi remaja Indonesia saat ini selalu menunduk. Nah, ini dia mengartikan menunduk itu secara harfiah, secara yang sebenarnya ya, padahal menunduk itu adalah suatu ungkapan. Nah gitu. Jadi yang A ini bukan merupakan makna yang tepat untuk kata menunduk di kalimat ini ya. Oke, sekali lagi karena apa? Karena menunduk di kalimat ini tuh merupakan suatu ungkapan, bukan menunduk yang benar-benar secara harfiah menunduk begini gitu ya. Yang B bagaimana? Perhatian remaja Indonesia saat ini hanya tertuju pada gawai. Nah, ini yang tepat ya. Yang tepat itu yang B. Jadi maksud kata menunduk itu, generasi yang menunduk itu adalah generasi yang dimana perhatian mereka itu ya hanya tertuju pada gawai, yaitu lebih mengarah kepada menunduk itu suatu ungkapan yang dia menggambarkan perhatian pada remaja itu di Indonesia ya itu hanya tertuju pada gawai. Nah gitu kira-kira. Kalau yang C bagaimana? Kecanggihan gawai membuat tunduk generasi remaja saat ini. Aduh kurang tepat ya, terlalu umum ya. Kecanggihan gawai membuat tunduk. Membuat tunduk tuh kayak gimana? Membuat tunduk di sini artinya maknanya tunduk tuh patuh gitu ya. Bukan ya, bukan begitu maksudnya. Yang D, generasi remaja Indonesia saat ini sangat mengagumi kecanggihan gawai. Oh, tambah gak nyambung ya. Apalagi yang E, gawai selalu menarik perhatian remaja. Yang lebih tepat itu adalah jawaban yang B. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, di akhir video nanti akan ada latihan buat kalian ya. Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Untuk video-video selanjutnya silahkan pantengin terus ya di GP Media Channel. Terima kasih, bye-bye.